dari kesaksian yang banyak, ada satu bapak, kalau tidak salah itu dari Papua. Ketika kami berkesempatan untuk melayani, mendoakan, menurut kesaksiannya dia mengalami keajaiban. Dan di kisah video itu dia mengisahkan bagaimana dia sudah keliling Indonesia beberapa kota, tetapi dia bersaksi dia mengalami keajaiban secara tiba-tiba. Shalom Bapak Ibu terkasih, damai di hati. Senang banget hari ini bisa menyapa pemirsa sekalian. Mari Pastor mengajak kita menjadi pribadi yang dengar firman Tuhan dan setia melakukan. Kami mengasihi Tuhan Yesus. Kami mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Mari mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwamu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, tujuan hidup kami belajar untuk senangkan hati-Mu. Ini kami ya Tuhan. Kami mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Mari mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Nya siang dan malam, pegang perintah-Nya, lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih, jadikan ini tujuan hidup kita, yaitu senangkan hati Tuhan saja. Bukan senangkan hati kita, tetapi kita hari-hari hidup yang masih tersisa, yang masih Tuhan kasih, percayakan. Mari kita belajar menjadi pribadi yang mau senangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, seberapa umur yang Tuhan kasih kepada kita, yang sekarang masih ada, yang masih available, puji Tuhan. Mari menjadi pribadi yang senangkan hati Tuhan.
Ya, shalom semuanya. Pastor menyapa yang ada di YouTube, di Facebook, di grup doa WhatsApp, di grup doa Telegram. Puji Tuhan, semua kita boleh sehat-sehat, mengalami pemulihan. Yang paling utama kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, satu-satunya penebus, penolong Tuhan di hidup kita. Puji Tuhan, kita menjadi anak Tuhan, orang Kristen yang dengar-dengaran, taat pada ajaran Tuhan, taat pada firman Tuhan. Terima kasih pemirsa yang memberikan respon yang luar biasa. Puji Tuhan. Perbuatan Tuhan yang ajaib. Di situ pastor kasih tanda tanya seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan. Dan langsung saja deh pastor kasih jawaban. Dari tanda tanya itu saya kasih jawaban. Iya, perbuatan Tuhan itu ajaib. Di thumbnail yang Bapak Ibu lihat di video ini adalah beberapa kesaksian-kesaksian yang dibuat orang, lalu dibuat thumbnail, pastor ambil dan sebagai thumbnail atau latar di video ini. Dari kesaksian yang banyak, ada satu bapak, kalau tidak salah itu dari Papua. Ketika kami berkesempatan untuk melayani, mendoakan, menurut kesaksiannya dia mengalami keajaiban. Dan di kisah video itu dia mengisahkan bagaimana dia sudah keliling Indonesia beberapa kota, tetapi dia bersaksi dia mengalami keajaiban. Secara tiba-tiba waktu itu apa ya, kakinya kak, pokoknya intinya ada kelemahan tubuh dan dia merasa disembuhkan. Sehingga kesaksian itu boleh jadi berkat. Perbuatan Tuhan ajaib, dan dulu, hari ini, esok, sampai selama-lamanya, keajaiban Tuhan itu tetap ada. Nah, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Pastor akan membaca hari ini agak banyak, sekitar kurang lebih 30 ayat firman Tuhan. Jadi siapkan hati, telinga, dan untuk mendengarkan kurang lebih 30 ayat yang pastor akan bacakan. Kiranya ayat-ayat suci firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap hati Bapak Ibu terkasih pemirsa yang Pastor Andy hargai. Baik, yuk kita time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kita akan dengarkan pertama-tama terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat 11 lebih dahulu. Kitab Keluaran pasal 15 ayat yang ke-11. Firman Tuhan, siapakah yang seperti Engkau di antara para ilah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Nah, tulisan ini jadi judul tanda tanya. Engkau pembuat keajaiban. Langsung saja pastor menjawab, ya, Tuhan pembuat keajaiban. Pelayanan doa gereja Tuhan sampai hari ini bisa ada. Jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan Yesus. Itu semua adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Ketika Musa dan jemaatnya itu diserang oleh musuh berkuda dari Firaun, nyawanya terancam.
Dan dia butuh keajaiban. Sementara musuh-musuh mau menghancurkan dia, mau menjarah mereka, mau melampiaskan nafsu mereka kepada mereka, pengikut atau jemaat Musa yang dipimpin oleh Musa waktu itu. Mereka akan mendapat hundusan pedang. Mereka akan dilenyapkan. Musuh merancangkan untuk melenyapkan Musa dan pengikutnya. Tetapi Tuhan Elohim yang disembah oleh Musa sanggup menyatakan perbuatan yang ajaib, sanggup menolong. Kita sekarang melihat kitab Keluaran pasal 15 ayat 9 sampai 10. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagikan jarahan, nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Lihat rancangan dari musuh, segitu jelek, segitu jahat, segitu mengerikan. Ayat 10. Tetapi Tuhan membela. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Pembelaan Tuhan nyata. Itulah sebabnya perbuatan Tuhan ajaib. Ya, perbuatan Tuhan ajaib. Kita maju ayat 12 sampai ayat yang ke-13 dari kitab Keluaran pasal 15. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Kita maju sekarang Bapak Ibu, ayat 19 sampai ayat 21. Kitab Keluaran 15 ayat 19 sampai 21. Pastor bacakan. Ketika kuda Fir'aun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Nah loh, ini kan keajaiban. Laut itu terbelah. Dan tempat di mana terbelah, Musa dan jemaat yang dia pimpin itu berjalan di tanah kering. Dindingnya kanan kiri, air laut yang bergelora, tetapi tidak bisa untuk membasahi pasir atau injakan pijakan yang mereka akan lalui. Ada kekuatan, ada tangan yang tidak kelihatan, tapi berkuasa untuk menahan dinding-dinding air itu. Mereka bisa melihat air, tapi air tidak bisa menyentuh mereka. Ketika kuda Fir'aun dan keretanya yang berkuda masuk ke laut, dan Musa dan jemaatnya sudah keluar, laut itu akhirnya berbalik meliputi mereka. Musuh-musuh, orang-orang jahat yang mau menghancurkan Musa dan pengikutnya. Perbuatan Tuhan ajaib, pembelaan Tuhan nyata. Ayat 20. Lalu Miriam Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Jadi mereka menari-nari sebagai ungkapan syukur atas perbuatan Tuhan yang ajaib. Ini biasa terjadi ketika kita memuji Tuhan dalam satu kebaktian di gereja. Kita sambil menari, bersuka, tersenyum, bahagia. Itu sebagai ungkapan syukur. Ya tentu, kalau orang bersyukur masa cemberut. Jadi sesuatu hal yang lumrah ketika ada orang yang menari, bersuka, melompat karena sebagai ungkapan syukur. Orang yang bersyukur pasti wajahnya ceria.
Orang yang bersyukur pasti bersuka cita. Orang yang bersyukur pasti tersenyum. Ya, bersyukur. Masa bersyukur? Enggak. Nah, 21. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Orang yang bersyukur kepada Tuhan, mereka menyanyi. Nyanyian syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jelas ya, jadi orang yang bersyukur itu pasti bersuka cita. Tidak ada yang bersyukur sambil cemberut, itu namanya mengeluh. Orang yang bersyukur pasti bersuka cita, wajahnya bundar-bundar kayak jeruk. Tapi orang yang cemberut, wajahnya panjang-panjang kayak pepaya, mau busuk. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Sekarang Pastor mau ajak kita melihat di kitab Ayub. Kitab Ayub pasal yang kelima, kita maju sekarang kitab Ayub. Kitab Ayub pasal yang kelima Bapak Ibu terkasih, mulai ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16. Ayub pasal 5 ayat 9 sampai 16. Ayo kita sekarang coba cek wajah masing-masing. Wajah kita masih cemberut kah? Karena kalau kita cemberut, kita mau nyanyi agak aneh. Contoh misalnya kita nyanyi gini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Kan nggak cocok. Ya, itu lebih cocok kalau sambil begini. Hati yang terluka kodong. Yang seharusnya ketika kita bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Gitu kira-kira Bapak Ibu. Ekspresi bisa beda-beda, tapi kalau misalnya memuji Tuhan harus bersuka cita. Ayub pasal 5 ayat 9 sampai 16. Firman Tuhan, Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar yang tidak terduga. Amin. Serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi. Dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Kalau engkau hari ini dihina-dina oleh orang, Tuhan masih sanggup mengangkat derajatmu naik tinggi. Kalau saudara hari ini sedang berduka cita, pertolongan Tuhan akan menguatkan kita. Ayat 12 dari Ayub pasal 5. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang belak-belik digagalkan. Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti waktu malam. Tetapi Tuhan menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil dan kecurangan mulutnya itu ditutup. Tuhan akan menangkap orang cerdik. Maksudnya apa? Kita sama Tuhan itu tulus-tulus saja. Memang kalau kita terhadap dunia, kitab suci mengajarkan kita harus cerdik. Ya, tetapi di hadapan Tuhan kita ini tulus-tulus saja. Tidak usah sok pintar.
Ada hikmat yang lebih tinggi daripada hikmat dunia, yaitu hikmat surgawi. Jadi di hadapan Tuhan itu kita tidak usah sok tah, singkatan sok tahu. Tidak usah kita sok cerdik. Kita perlu tulus saja di hadapan Tuhan. Kalau salah bilang salah, kalau tidak tahu bilang tidak tahu, kalau lemah bilang lemah, kalau dosa bilang dosa, minta ampun, minta pemberesan. Kalau belajar, mau senangkan Tuhan belajar, jangan sok merasa sudah paling hebat. Masa ada orang berani menipu Tuhan? Ada kan? Di hadapan Tuhan tulus aja, nggak usah sok-sok banyak teori, tidak usah konspirasi. Tuhan kok mau dibohongin. Tuhan itu maha tahu. Di hadapan Tuhan gak usah congkak. Tuhan menentang orang congkak. Udah, tulus aja, tulus aja. Bahkan Tuhan memperhatikan, menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka. Di hadapan Tuhan kita nggak usah merasa sok kuat. Justru Tuhan menyelamatkan orang-orang miskin daripada mulut orang-orang yang sok atau orang yang suka memutarbalikkan bahasa. Tulus saja saudaraku. Kalau belajar bilang belajar. Kalau belum mengerti bilang belum mengerti. Kalau doa itu Pastor Andy, doa kayak anak kecil. Maksudnya kita nggak usah, ya saya pribadi tidak usah terlalu fasih menyusun kata-kata. Contoh dalam doa Pastor ucapkan, Bapak, saya banyak salah kodong, saya banyak kelemahan, beri kekuatan, mampukan saya untuk bisa keluar, untuk bisa menjadi pribadi anakmu yang senangkan hati Bapak, bimbing, pimpin langkahku Tuhan. Jadi doa itu di hadapan Tuhan ya tulus saja, kita ngomong saja apa yang betul-betul ya ada dalam hidup kita, nggak usah kita banyak teori. Ya, sekarang Pastor ajak kita maju Kitab Mazmur pasal 77. Ya. Dari kitab Ayub kita sekarang maju Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 77 ya. Ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Kitab Mazmur 77 ayat 11 sampai ayat 15. Firman Tuhan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Puji Tuhan loh. Waktu membaca ayat ini, ada satu hal yang Pastor ingat. Ya, ini kesaksian saya, mungkin saudara juga diingatkan hal yang berbeda. Dan ini baru diingatkan saat akan live ini. Apakah yang Pastor diingatkan? Awal-awal Pastor melayani, waktu itu mamaku masih ada di dalam dunia ini. Pastor Andy pasti belum melayani seperti hari ini. Bisa Bapak Ibu bayangkan kerinduan dari seseorang yang baru bertobat, lahir baru, dan belajar melayani pekerjaan Tuhan. Dalam suatu kesempatan, Pastor Andy pernah bermimpi.
bermimpi untuk melayani Tuhan, dan di dalam mimpi itu Pastor Andy melihat membangun atau dipercaya Tuhan sebuah wadah pelayanan gereja. Dan mimpi itu tadi ini diingatkan, dan mimpi itu satu pribadi yang pernah saya ceritakan, yaitu kepada mamaku. Ma, suatu hari nanti saya akan dipercaya Tuhan gereja, dan saya melayani di sana. Ya, tentu sebagai seorang ibu, mama, pasti ketawa-ketawa geli, dalam arti mungkin senang, mungkin bangga, mungkin juga rasanya terlalu jauh nak. Ya, karena impian waktu orang tua kita lihat masih muda anaknya, dia kan rindunya anaknya ikut melayani, entahkah bermain musik kah, entahkah jadi usher, penerima tamu-tamu jemaat yang datang ibadah kah, atau entah menjadi ikut song leader kah, atau ikut singers kah. Pada waktu itu saya bilang, tidak ma, saya mimpi ada gereja. Dan hari ini video ini dibuat tanggal 23 Maret tahun 2023. Ada Geraha YHS Balikpapan. Saya teringat Tuhan pernah memberi sebuah bisa visi, bisa sebuah impian, sehingga sebagai motivasi saya melayani Tuhan. Ya, kira-kira gambaran ini juga yang ingin dikisahkan dari pemazmur ini. Ingatlah keajaiban-keajaiban Tuhan sejak zaman purbakala. Maksudnya, ya, sejak zaman dulu, ingatlah. Ayo, Pastor akan mengajak kita kembali mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib sejak zaman dulu, baik dalam hidupmu pribadi ataupun kitab suci yang pernah kita baca. Begitu banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, seperti kitab Keluaran pasal 15 tadi, bagaimana orang-orang yang berharap pada Tuhan, Musa dan jemaat yang dipimpinnya, itu bisa berjalan di tengah-tengah laut kering, airnya terbelah dua, kanan dan kiri. Luar biasa. Renungkan. Di dalam kitab Yosua pun juga mengatakan, kalau engkau mau hidupmu berhasil, perjalananmu beruntung dalam hidup ini, renungkan firman Tuhan. Di sini pemazmur berkata, renungkan, ingat keajaiban dari zaman purbakala. Ayat 12. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya Elohim, jalanmu adalah kudus. Elohim manakah yang begitu besar seperti Elohim kami? Engkaulah Elohim yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Selah. Kata Selah di dalam kitab Pemazmur itu artinya sekejap diam, renungkan. Apa yang baru saja kita baca. Selah, diam, renungkan. Luar biasa Tuhan. Perbuatanmu ajaib. Jadi ada waktu selah, renungkan. Karena biasanya orang yang membaca Alkitab hanya sebagian besar rutinitas, tapi lupa selah, lupa merenungkan apa yang baru dibaca. Apalagi Tuhan berkata, renungkan perbuatan-perbuatan ajaib sejak zaman purbakala.
panjang ceritanya. Oke, lanjut ya. Sekarang mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat maju kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 89 ya, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Kitab Mazmur pasal 89 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Firman Tuhan, sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan? Yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? Wow. Elohim disegani dalam kalangan orang-orang kudus. Jadi orang-orang kudus tahu cara menghormati. Mereka respect. Menghargai Elohim. Tapi sebaliknya orang-orang fasik, orang-orang congkak menentang kekuasaan Tuhan. Orang-orang fasik meremehkan firman Tuhan. Tersebut fasik. Keras kepala, tegar tengkuk, fasik. Meremehkan firman Tuhan. Tetapi orang-orang kudus itu menghormati firman Tuhan. Pribadi-pribadi orang kudus, angkat tangannya, saya. Kita kudus karena dikuduskan oleh Tuhan dan hidup kita menghormati Tuhan dan titah-titahnya. Amin. Ayat yang ke-8. Ya Tuhan Elohim semesta alam. Kata semesta alam juga bisa pakai sebutan Sefaot. Elohim Sefaot. Semesta alam. Elohim itu Tuhan, Sang Pencipta. Sefaot itu semesta alam. Ya Tuhan Elohim semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Ayat 9. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang merendahkannya. Congkaknya laut saja Elohim bisa merendahkan. Apalagi congkaknya manusia. Maka di hadapan Tuhan nggak usah congkak, nggak usah tinggi hati, nggak usah sombong. Karena perbuatan-perbuatan Tuhan ajaib dan Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Kita maju lagi, kitab Mazmur pasal 119 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita selesai di ayat-ayat ini. Kitab Mazmur 119 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Puji Tuhan. Firman Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Kita bergembira karena Tuhan, bukan karena harta. Orang-orang berhikmat, orang-orang percaya yang hidupnya mengasihi Tuhan, dia pasti tahu bahwa sumber kebahagiaannya itu bukan harta, bukan uang. Uang memang bisa membeli alat menukar atau menunjang kehidupan di dunia ini. Tetapi
Kalau misalnya ada yang berkata uang bisa bikin bahagia, itu hanya kebahagiaan palsu. Hanya kebahagiaan sementara. Jadi sebetulnya Tuhan mau ajar kita, dan Pastor Andy pun belajar tentang hal ini. Kebahagiaan sejati kita manusia ketika kita di dalam jaminan keselamatan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Inilah jaminan kebahagiaan sejati. Sekali lagi, kalau ada yang berkata uang bisa bikin bahagia, bagi Pastor Andy, uang hanya memberi kebahagiaan palsu. Ya, terima kasih. Kebahagiaan sejati itu ketika kita mendapat jaminan keselamatan kekal dari Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Karena kita semua ini menuju ke sana. Hari-hari hidup kita itu akan berlalu. Saya bahkan ketika melihat kamar di mana pastor tidur, saya melihat suatu hari nanti ini akan jadi kenangan. Baju-baju yang saya pakai, saya melihat satu hari akan saya tinggalkan. Saya tidak bicara soal takut untuk hidup, tetapi saya sedang bicara melatih hati saya untuk sadar diri bahwa hidup ini hanya sementara. Segala sesuatu waktu akan berlalu, akan kita tinggalkan. Uang bukanlah sumber kebahagiaan sejati. Beberapa hari yang lalu ada seorang presenter ternama di negeri ini bernama Andi F. Noya. Lalu video yang pastor sempat juga lihat di grup, ya, ada sebuah cerita yang disampaikan oleh beliau. Kira-kira begini ceritanya. Ada seorang wanita pelari yang dimana pelari itu dia punya potensi memenangkan pertandingan itu. Dan hadiah yang dijanjikan bagi pemenang itu $10.000 gitu. Wah, banyak ya. Tapi waktu dia berlari, dia melihat ada di samping dia yang berlari, dan apakah dia melihat orang itu dehidrasi, butuh minum. Dan ternyata yang lari itu tidak punya tangan. Maka hatinya tergugah, dia hentikan larinya dan dia bantu memberi minum. Karena pelari di sebelahnya itu kehausan tetapi tidak punya tangan. Jadi singkatnya ini ceritanya seperti ini, kisah nyata. Dan akibat dia berhenti untuk membantu pelari disabilitas itu untuk bisa minum, dia tidak berhasil memenangkan pertandingan itu. Padahal dia punya potensi menang. Saat diwawancara, dia ditanya, kenapa Anda rela untuk melepas kesempatan menang $10.000 untuk menolong pelari lain minum?
Dia berkata bahwa dia bertanding bukan semata-mata untuk mengejar uang, tetapi orientasi hidupnya bagaimana bisa menjadi berkat. Dan ketika dia melihat ada orang yang sedang dehidrasi dan butuh minum, dan dia bisa membantu orang itu, dia memiliki sebuah kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang dia miliki, dia dapatkan waktu membantu orang lain, itu melebihi daripada mendapatkan hadiah $10.000. Di sini kita bisa melihat bahwa uang sepertinya tidak berlaku lagi di pribadi wanita ini. Dia lebih mengutamakan bagaimana bisa menolong orang lain. Dia jadi wanita tidak mata duitan, tapi dia menjadi pribadi sosok yang suka membantu. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, ini hal yang bisa menggugah hati kita, bahwa biarlah setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang suka membantu orang lain. Amin. Amin. Pastor akan baca sekarang ya, Mazmur 119 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Puji Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Wow. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-ngamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban dari Taurat-Mu. Kata Taurat itu, kalau kita melihat dalam teks bahasa Ibrani, disebut Torah. Torah itu sendiri artinya adalah ajaran. Jadi di sini kita tutup hari ini renungan dari kitab Mazmur dengan tulisan, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari ajaran-Mu. Amin buat firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini, renungan ini, Bible ini bisa menguatkan setiap pemirsa hatinya, imannya, pengharapannya, bahwa Tuhan perbuatannya ajaib kepada umatnya dan pembelaannya nyata bagi orang-orang yang berharap padanya. Saudara yang dalam kondisi miskin, papa, hina, dina, Tuhan juga memperhatikan engkau, dan Tuhan mau mengangkat derajatmu karena Dia adalah Maha Kasih. Yang berdosa, tinggalkan dosamu hari ini, datang kepada Tuhan Yesus, bertobat, dan terimalah hidup yang baru. Yang sakit berdoa, Tuhan Yesus dengan keajaibannya, lihatlah firman-Nya, Dia sanggup untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Dia sanggup membela engkau dari ancaman orang-orang jahat. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu yang hari ini kami baca cukup panjang, yang begitu manis, begitu ajaib, begitu indah, begitu menenangkan hati kami. Terima kasih firman-Mu ini berkuasa atas hidup kami, dan kami mendengar serta kami mempercayainya, kami menekuninya, kami mau setia pada firman-Mu dan titah-titah ajaran-Mu Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan. Ini sungguh-sungguh makanan rohani kami yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa setiap pribadi-pribadi ini
menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Tubuh kami milik Tuhan Yesus, jiwa kami milik Tuhan Yesus, roh kami milik Tuhan Yesus, hati kami milik Tuhan Yesus, masa depan kami milik Tuhan Yesus, keluarga kami milik Tuhan Yesus, pekerjaan milik Tuhan Yesus, pelayanan yang ada yang Tuhan percayakan milik Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua percaya kepada Engkau dan jalan-jalan-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita senantiasa hidup ini khusus di hadapan Tuhan. Jadilah pribadi yang tulus, murni. Tuhan senang ketulusan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan, senang aku. Hore! Yeay. Siapa pribadi-pribadi yang senang, bersuka cita, bersyukur, yang diberkati, amin, amin. Yang mau berkomitmen menjadi pelaku firman Tuhan, amin, amin. Saya. Puji Tuhan. Masuklah hari yang baru, sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel, Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus memberkati setiap kita, sampai selama-lamanya. Dia sangat amat baik, dan firman-Nya akan menjaga kita semuanya. Shalom. Dadah. Yes. Amin. Terus memberkati.